Halo pemirsa, setelah polisi merilis terkait penyebab kematian Arya Daru yang tidak ditemukan unsur pidana, yang artinya kematian itu bisa mengarah ke bunuh diri atau kecelakaan karena keteledorannya yang meliliti lakban sendiri. Akan tetapi sebenarnya masih kita temukan banyak kejanggalan di dalam kasusnya kematian Arya Daru. Kejanggalan yang pertama adalah CCTV yang jamnya lompat. Nah, kejanggalan yang kedua adalah CCTV yang waktunya bersamaan, di mana dari penjaga kos-kosan memberikan keterangan bahwa di malam jam 9.30 dia bertemu dengan Arya Daru saat Arya Daru mengambil pesanan makanan dan sempat menyapa. Kemudian dari keterangan saat polisi rilis, Arya Daru didapati wajahnya ada luka lebam di bibir dalam, kemudian juga ditemukan lecet di salah satu pipi dan leher, juga ditemukan memar di mata. Nah, konon menurut keterangan dari pihak kepolisian itu karena ada luka disebabkan saat Arya Daru di rooftop itu berusaha untuk memanjat. Jadi mungkin dalam pikiran pihak penyidik, Arya Daru memanjat kemudian matanya kejedot, kemudian pipinya keserempet, bibirnya kejedot. Apakah seperti itu? Nah, yang anehnya kalau penjaga kos itu di jam 21.30 sekitar jam segitu bertemu Arya Daru, sempat menyapa. Apakah tidak melihat keanehan di mukanya Arya Daru? Dari CCTV yang sudah beredar di tempat kosnya, saat Arya Daru buang sampah, masih gagah jalannya. Kalau misalnya ada luka dan lain sebagainya, tentunya tidak segagah itu dia berjalan. Tidak setampan itu wajahnya yang tertangkap di kamera, di CCTV. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tentang penjaga kos. Dulu pernah saya bahas, tapi penjaga kos ini ada kaitannya kenapa penjaga kosnya ini tiba-tiba menghilang. Hasilnya memang dari keinginan penjaga kos sendiri ingin menenangkan diri. Ditambah lagi memang ada yang meminta dia menghindari dari media sosial. Makanya di kartunya ada simbol isolasi, yaitu menjauhkan diri dari media sosial biar nggak keperucut ngomong. Nah, masalah di sini terkait dari dia menyapa Arya Daru yang ternyata jamnya itu bersamaan dengan jamnya Arya Daru di rooftop. Apakah ada yang mengarahkannya ataukah dia memberikan penjelasan itu dari sepengetahuan dia sendiri? Apakah ada yang mengarahkannya ya? Sini, pakai kartu yang ini aja deh. Penjaga kos ini yang membuka jendela itu ya kan? Jadi saya bisa terkonsentrasi wajahnya. Untuk penjaga kos, apakah ada yang sudah mendiktemu untuk memberikan keterangan-keterangan AIUEO terkait dari kematian Arya Daru? The Sacred Temple ini simbol dari tempat kejadian, kamar kosnya, tempat kosnya Arya Daru yang diselimuti kabut, misteri. Ada sesuatu yang disembunyikan di sini, yang belum terungkap di sini. Makanya di sini ada simbol sebuah gedung yang diselimuti awan. Jujurkah kamu dalam memberikan keterangan? The Loving Man. The Loving itu berarti ada hubungan dengan seseorang. Jadi penjaga ini ada hubungan dengan seseorang, ya.
hubungan dengan seseorang ini, apakah orang tersebut yang harus kamu turuti dengan arahan A, I, U, E, O? Family, friends, and petunjuk jalan. Jadi family, teman, dan petunjuk jalan yang artinya penjaga kos ini tidak berdiri sendiri di sini. Ada kemungkinan yang mengarahkannya karena di sini ada teman, ya, keluarga, dan petunjuk jalan. Jadi ada seseorang yang memberikan petunjuk-petunjuk sehingga penjaga kos ini harus mengatakan apa yang diharapkan oleh orang tersebut. Apakah kamu mengetahui adanya seseorang yang masuk di malam itu saat jeda waktu yang CCTV-nya lompat jamnya itu? Apakah kamu mengetahui jika ada seseorang yang masuk ke kamarnya Arya Daru di saat jamnya CCTV lompat? Stuck energy, kemacetan energi. Dia nggak tahu dia. Ada simbol stuck energi jalan di tempat, nggak tahu. Jadi memang penjaga kosnya ini nggak tahu ketika ada seseorang yang masuk di kamarnya Arya Daru. Apakah kamu tahu yang membuat CCTV itu jamnya lompat, misalnya CCTV-nya itu kabelnya dicabut sementara sehingga mati dan lain sebagainya? Apakah kamu tahu itu? Korek, keberanian melangkah. Jadi keberanian melangkah ini paling enggak ya ada sedikit kecurigaan dari si penjaga kos ini pada seseorang. Dilambangkan kayak satria baja hitam begini guys. Ini gambarnya ya. Keberanian melangkah di dalam lorong gelap, keberanian melangkah di dalam lorong gelap kayak begitu. Jadi sedikit banyak dia mencurigai ada seseorang yang mematikan dari CCTV itu. Nah, tapi kalau dia ditanya apakah kamu melihat adanya orang yang masuk ke kamarnya Arya Daru, dia tidak melihat, teman-teman. Dari kelima kartu ini, kalau kita bicara terkait dari penjaga kosnya, ada hubungan memang, karena di sini ada the loving man, di mana cinta itu kan selalu ada kaitannya dengan orang yang lainnya. Jangan diartikan cinta beneran, saya mengartikan ini adalah sebuah hubungan yang ada kaitannya dengan family, teman, dan petunjuk jalan. Di mana penjaga kos ini sudah diberikan arahan-arahan. Makanya di sini kan ada petunjuk jalan ya. Diberikan arahan-arahan, nanti kamu harus begini, dan lain sebagainya. Mengikuti arahan tersebut. Dan ternyata blunder, sebab apa yang dikatakan itu saat Arya Daru di jam 20, jam 21.30 versi dia, ternyata Arya Daru masih ada di rooftop. Nah, sangat-sangat nggak masuk akal. Nah, sangat-sangat nggak masuk akal ini pun kenapa tidak dikorek-korek dulu sama pihak penyidik, sama pihak kepolisian? Kenapa kok diadakan rilis kasusnya bahwa tidak ada unsur pidana? Padahal kejanggalannya ini sangat luar biasa ya. Nah, sebenarnya kasus ini bisa dibuka melalui bapak kos ini. Tapi dia sudah diamankan. Karena sedikit banyak dia mengetahui situasi kondisi di tempat kos itu tadi. Apalagi dia blunder bahwa dia menyapa Arya Daru malam itu saat Arya Daru mengambil pesanan makanan. Sayangnya dari pihak kepolisian menyatakan bahwa Arya Daru ada luka. Apakah dia tidak mengetahui kalau Arya Daru ada matanya yang lebam, ada bibirnya yang menjontor, paling enggak
Begitu ya, karena bibirnya kan ada luka. Ada pipinya yang lecet dan ada lehernya yang lecet. Tidakkah dia mengetahui hal itu? Paling enggak ya bibirnya dan matanya yang kejotos itu pasti kan sedikit banyak bengkak toh. Ada kayak hitam dan lain sebagainya kan. Tidakkah dia mengetahui? Harusnya tahu loh. Sedangkan di CCTV Arya Daru kan jalannya juga gagah. Nggak ada tubuhnya yang lemas, nggak ada tubuhnya yang keseok-seok kayak gitu kan. Jadi menurut saya dari rok tersebut dia pulang, kondisi Arya Daru dalam keadaan sehat jasmani. Tapi pikirannya sudah ada tekanan. Nah, salah satunya tekanan itu mungkin ada kaitannya dengan HP yang hilang. Menurut prediksi saya, HP itu diambil oleh si pelaku. Dan kejadian malam itu di kamar Arya Daru ada kayak pergolakan dan pada akhirnya Arya Daru meninggal. Pergolakan ini harusnya kedengar oleh orang-orang di sekitar kos-kosan. Apalagi ambil lakban kan kretek, harusnya juga kedengar. Nggak masuk akal jika nggak kedengar. Ya, nggak masuk akal. Kemudian teman-teman, apakah dalam kasus ini akan ada dewa pembuka yang bisa membuka terang benderang kasus ini? Karena saya tadi melihat Hotman Paris sudah berkata-kata, kemudian juga ada pengacara yang sudah meyakinkan bahwa hal ini adalah pembunuhan, bukan bunuh diri. Semoga saja orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum ini mau turun tangan dalam menuntaskan kasus ini. Kalau kita ini apalah ya, paling kita ini meramaikan, mengawal agar kasus ini tidak tenggelam. Butuh sosok-sosok yang memiliki kemampuan dari keluarga Arya Daru juga sudah speak up. Dia sepertinya ragu terkait dari keputusan konferensi pers kemarin itu yang dinyatakan Arya Daru tidak ada unsur pidana. Jadi jatuhnya ke bunuh diri atau kecelakaan sebab ada usaha untuk bunuh diri, seperti itu. Nah, kita kembali ke adakah di kasus ini yang mampu membuat kasus ini terang benderang? Kalau dari prediksi saya kemarin, celah itu masih banyak karena ada the empers. Empers itu lambang dari keberuntungan. Tinggal dipakai atau tidak celah ini ya, tergantung dari keluarganya Arya Daru, juga tergantung dari orang-orang yang berminat untuk membantu keluarga Arya Daru. Ya, mari kita lihat di sini masih adakah orang yang akan membantu untuk membuka tabir kasusnya Arya Daru ini. Ada 6 cangkir orang dari masa lalu. 6 tongkat berusaha untuk bisa membuka kasus ini. 3 cangkir, tapi harus ada kerjasama, jangan sendirian. Namun hal ini juga butuh support dan dana. Karena menyelidiki itu kan juga butuh biaya ya toh. The Hermit, ketenangan. Kalau dari kartunya ini hasilnya masih ngambang ya teman-teman. Jadi ada orang dari masa lalu yang mungkin dikenal dari keluarga Arya Daru atau dikenal Arya Daru yang berusaha untuk membantu dan ada kerjasama di sini. Nah, sayangnya untuk bisa mengungkap kasus ini ternyata membutuhkan biaya yang banyak dan ini menjadi bahan pertimbangan dari orang-orang yang berniat membantu ini. Apalagi yang dihadapi adalah orang-orang besar yang dananya lebih besar daripada orang-orang yang berniat membantu ini.
Terus kasusnya Arya Daru ini pada akhirnya seperti apa? Walaupun sebenarnya ada jalan terbuka lebar untuk bisa mengungkapkan kasus ini, yang artinya kasus ini bukan pembunuhan, bukan bunuh diri, tapi lebih ke arah pembunuhan. Karena di kasus saya kemarin itu ada jalan terbuka lebar kalau memang berniat ingin mengungkap kasus ini. Tapi sayangnya ini tadi butuh biaya banyak. Yang dihadapi juga sekelas mafia. Akan seperti apakah kasus ini ke depannya ya? Ada simbol raja tongkat. Ada pihak ketiga yang membuat kecewa. Menara putus, teman-teman, potensi hukum. Ada sosok dari istrinya Arya Daru keluar. Juga ada tongkat 3 ya. Jadi begini, kalau dari prediksinya bagaimanakah kelanjutan dari kasusnya Arya Daru ini, sangat berat untuk bisa mengungkap kasus ini. Karena apa? Yang dihadapi adalah sekawanan serigala berbulu domba. Saya bilang serigala berbulu domba karena orang ini adalah bos yang masih menjabat di pemerintahan saat ini. Masih menjabat. Makanya bisa mengkondisikan, bisa menunjuk ini harus begini dan begitu. Dan di sini ada Raja Tongkat. Raja Tongkat ini sebenarnya kartu yang positif. Adanya seseorang yang berniat ingin membantu. Dan Raja Tongkat ini adalah sosok yang kompeten, yaitu sosok yang bertanggung jawab pada pekerjaannya. Ingin membantu, tapi sayangnya kecewa. Dikecewakan oleh seseorang. Ingin membantu, tapi kayak dihambati dan lain sebagainya seperti itu. Yang pada akhirnya ada simbol menara putus. Kurang bagus artinya ini bisa potensi hukum, bisa juga adanya perubahan pada orang yang ingin membantu membuka kasus ini. Takutnya bisa bernasib serupa dengan Arya Daru. Khawatirnya saya seperti itu. Walaupun di sini sebenarnya dari istrinya Arya Daru juga sudah berusaha, jadi nggak diam-diam teman-teman, dari istrinya Arya Daru ini juga sudah berusaha meminta tolong untuk bisa mengungkap kasus ini dengan caranya sendiri. Entah minta tolong pada siapa di sini, karena di sini ada simbol kerjasama dengan pihak ketiga, juga ada sebuah proses perjalanan. Ya, jadi bisa dibilang untuk bisa mengungkapkan kasus ini sampai terang benerang itu sangat susah. Dari prediksi saya, ada yang ingin mengungkap, juga ada yang ingin menutupi. Jadi ada dua kekuatan positif dan negatif yang bertarung di dalam kasus ini, antara yang menutupi dan antara yang membuka. Ternyata walaupun nanti ada banyak usaha untuk membantu dari keluarga Arya Daru dalam pengungkapan kasus ini, ternyata juga tidak semudah itu untuk diterima, juga tidak semudah itu untuk bisa dibuka kembali kasusnya. Kalaupun dibuka kembali pasti ya muter-muter lagi, bulet lagi seperti itu. Nah, yang namanya prediksi ini sifatnya hanya sementara ya. Tapi kalau dari keluarga Arya Daru, juga dari masyarakat yang bersuara lantang dan gigih untuk mengungkap kasus ini, semoga hambatan-hambatan bisa terselesaikan dengan baik dan bisa terungkap kasus ini dengan baik. Ya, seperti itu ya teman-teman.